Bab ke-27. Setelah mengantar Miguel ke ruangan HRD, Adrian kembali mendatangi James. Adrian, untuk desain ruanganku yang tadi saja. Aku ingin akan diadakan rapat dalam waktu dekat dengan seluruh departemen yang ada di perusahaan ini. Kata James, dirinya memiliki rencana untuk memajukan supermarket ini. Baik Tuan Muda James. Saya akan menyiapkan ruangan rapat dan mengumpulkan seluruh manajer yang ada di perusahaan ini. Jawab Adrian yang bergegas melaksanakan perintah dari tuannya. Lalu James pun menyeruput kopi dan menamakan makanan ringan yang tadi Adrian bawakan untuk dirinya. Lalu dirinya melihat Edmund yang sudah selesai berkemas dan membawa beberapa koleksi hiasan dari ruangannya. Tuan Muda James, saya sekali lagi berterima kasih kepada Anda yang sebesar-besarnya. Saya juga ingin pamit pulang terlebih dahulu untuk mengurus perusahaan saya. Oh iya, jangan lupa untuk menyimpan dokumen kepemilikan perusahaan ini, Tuan Muda James. Kata Edmund yang ingin pulang rumahnya untuk mengurus perusahaannya. Karena sudah mendapatkan dana $500 miliar dari James. Haha, baik Tuan Edmund. Jangan merasa sungkan. Saya hanya membeli perusahaan Anda dengan harga normal. Jadi Anda tidak perlu berterima kasih. Jawab James yang merasa tidak enak dengan Edmund yang terlalu berterima kasih kepadanya. Toh dirinya malahan mendapatkan banyak hadiah dari sistem. Hehe. Baik Tuan Muda James. Kalau begitu saya pamit terlebih dahulu. Edmund pun meninggalkan lobi kantor tersebut yang memang terlalu besar. Tidak lama Adrian datang dan berkata, Tuan James, seluruh manajer sudah saya kumpulkan di ruangan rapat. Apa sudah bisa dimulai sekarang rapatnya? Ujar Adrian yang ternyata sudah menyiapkan seluruh manajer yang ada di masing-masing departemen. Baik, antarkan aku ke ruangan tersebut. Jawab James. James pun langsung diantar menuju ke ruangan yang biasanya menjadi tempat rapatnya para petinggi perusahaan ini. Setelah memasuki ruangan, James pun menjadi pusat perhatian bagi para manajer. Mereka sebelumnya sudah diperingatkan oleh Adrian Pavel untuk tidak menyinggung perasaan dari James. Baik. Hari ini perusahaan kita secara resmi sudah berganti kepemilikan dan Tuan Muda James mulai sekarang akan menjadi pemilik Mesosmart ini. Ucap Adrian membuka rapat. Selamat siang semuanya. Kalian semuanya mungkin sudah mengenaliku baru saja. Jadi tujuanku mengumpulkan seluruh manajer hari ini untuk menjelaskan rencana ke depannya perusahaan ini. Kata James yang mulai berbicara. Aku telah melihat pembukuan perusahaan ini yang menurutku sangatlah baik. Tapi aku ingin kalian tidak berpuas hati terlebih dahulu. Aku ingin supermarket kita bekerja sama dengan perusahaan transportasi online atau orang-orang biasanya menyebut dengan ojek online. Ucap James. Dirinya tahu di masa depan ojek online ini akan menjadi transportasi yang akan maju di masa depan karena jalanan di kota-kota besar akan macet dan kendaraan bermotor roda 2 bisa menjadi alternatif di negara seperti Mesland ini. Mendengar perkataan dari James, para manajer dan juga Adrian pun bingung. Biasanya ojek online hanya digunakan untuk mengantarkan makanan dan juga mengantar penumpang ke tempat tujuan. Lalu untuk apa bekerja sama dengan mereka? Melihat mereka semuanya diam, James pun akhirnya menjelaskan rencananya. Jadi kita bisa menjual produk yang ada di dalam supermarket kita ke aplikasi ojek online seperti berjualan makanan dan produk-produk lainnya yang ada di supermarket. Dengan begitu para pelanggan supermarket kita tidak usah lagi datang jauh-jauh ke supermarket kita. Tapi mereka bisa memesannya lewat aplikasi ojek online. Kalau tidak salah Gogo adalah anak perusahaan dari Carly Group kan? Kita bisa bekerja sama dengan perusahaan tersebut. Jelas James. Dengan begitu perusahaannya bisa saling bekerja sama dan dirinya bisa melakukan monopoli di kota Greenridge ini. Tuan James itu adalah rencana yang memang hebat. Tapi Carly Group memiliki peraturan yang ketat. Mereka tidak akan asal bekerja sama dengan perusahaan seperti supermarket kita. Kata Adrian. Dirinya tahu bagaimana perusahaan Carly Group yang sangat sulit untuk diajak bekerja sama. Kenapa sulit? Toh pemiliknya juga aku. Kalian bilang saja ke Direktur William yang memimpin Carly Group kalau ini perintah dari James Arthur. Jawab James. Mendengar kalau James adalah pemilik Carly Group, para manajer sangatlah terkejut. Adrian pun menganggukkan kepalanya. Kalau begitu saya akan menghubungi Carly Group, Tuan Muda James. Lalu apa ada pengumuman lainnya dari Anda? Tanya Adrian. Jadi gaji para pegawai di cabang-cabang supermarket akan dinaikkan sesuai dengan target mereka.
Aku ingin setiap cabang memiliki target yang harus mereka jual dalam jangka waktu 1 bulan. Mereka bisa mengelola kembali bahan-bahan segar seperti daging ataupun sayuran dari supermarket yang tidak laku dan mengelolanya kembali menjadi masakan yang sudah jadi yang siap makan. Kata James. Dirinya selalu melihat beberapa bahan makanan di supermarket akan dibuang sia-sia jika tidak laku di hari itu. Jadi lebih baik untuk diolah kembali menjadi masakan jadi. Lalu kita juga harus memiliki aplikasi supermarket kita yang berisikan promo profil lengkap para pelanggan supermarket kita. Jika mereka berbelanja banyak, mereka akan mendapatkan poin dan poin tersebut bisa dibuat membeli produk di supermarket kita ataupun diskon. Lalu setiap cabang supermarket kita harus memiliki akun sosial media untuk menawarkan produk supermarket kita kepada orang-orang yang ada di sosial media. Ujar James. Di masa depan seluruh toko bangunan, sepeda motor ataupun toko elektronik akan menggunakan sosial media untuk mempromosikan produk mereka dengan para pegawai wanita yang cantik-cantik. Untuk menunjang hal tersebut kita akan merekrut ahli IT untuk membuat aplikasi dan mengelolanya. Lalu juga merekrut para wanita cantik untuk ditempatkan di setiap cabang supermarket kita. Kalau bisa di setiap rekrutan kita harus mengutamakan penampilan dan sifat mereka. Kata James. Para orang-orang tua tersebut pun benar-benar tidak menyangka bahwa bos mereka bisa memiliki pikiran semaju itu. Jika saja James sudah memimpin supermarket ini, mereka yakin supermarket mereka akan menjadi supermarket terbesar di negara Mesosmart. Apa dia benar-benar masih semuda itu? Katanya baru saja lulus tapi menurutku dia mirip dengan pengusaha ulung, gumam Adrian yang kagum dengan James. Baik Tuan Muda James. Kami akan berusaha semaksimal mungkin. Jawab para manajer secara serempak. Kalau begitu para pegawai di kantor ini akan mendapatkan kenaikan gaji 20%. Lalu untuk menunjang rencanaku tadi, aku akan menggelontorkan dana untuk membakar uang tersebut untuk mempromosikan supermarket kita dan merekrut para pegawai baru. Kata James. Dirinya akan mentransferkan dananya ke perusahaan supermarket ini. Baik Tuan Muda James. Saya akan mengawasi dana dari Anda tersebut. Jika ada yang memanfaatkan dana dari Tuan Muda James, aku akan menjadi orang pertama yang menghukum orang itu. Kata Adrian yang bersemangat. Lalu James pun mentransferkan dana $1 miliar ke rekening Mesosmart. Manajer keuangan langsung mengkonfirmasi uangnya telah masuk dengan terkejut. Tuh, Tuan Muda James. Uang senilai $1 miliar telah masuk ke rekening perusahaan. Kata manajer keuangan yang langsung membuat mata manajer terbelalak kaget. James pun menganggukkan kepalanya dan berkata, uang tersebut kalian gunakan untuk menambah cabang supermarket kita di kota-kota lainnya dan untuk menunjang rencanaku tadi. Mereka pun menganggukkan kepalanya. Ya sudah Adrian. Aku titipkan perusahaan ini kepadamu. Aku ingin pulang terlebih dahulu. Takut kedua orang tuaku khawatir. Pamit James. Baik Tuan Muda James. Saya akan mengantar Anda. Jawab Adrian yang langsung mengantarkan kepergian James. Bab ke-28. Setelah itu, James pun mengendarai mobilnya untuk pulang ke rumah. Karena bertepatan dengan jam pulang kerja, jalanan di kota Greenridge pun lumayan macet dan memerlukan waktu 1 jam bagi James untuk tiba di rumahnya. Dirinya pun langsung keluar dari dalam mobil dan masuk ke dalam rumah. Nelson melihat putranya itu yang baru saja pulang setelah seharian tidak pulang dari pagi. Kamu dari mana saja, James? Bahkan matahari mau terbenam kamu baru saja kembali. Tanya Nelson kepada putranya itu. Oh, ayah aku baru saja membeli rumah baru dan ada urusan di kantor. Jadi aku harus mengurusinya. Jawab James. Dirinya tidak ingin menyembunyikan tentang dirinya yang sudah memiliki perusahaan sendiri dan juga baru saja membeli rumah. Apa kamu membeli rumah baru? Di mana James? Apa di perumahan Green Hills? Tanya Nelson. Dirinya mengira kalau putranya itu membeli rumah di perumahan kelas menengah ke atas di kota ini. Tidak ya, aku membeli rumah di Bougainville Hills yang miliknya Tuan Cliff, pengusaha terkenal itu, jawab James. Apa? Kamu habis berapa uang James? Harga rumah di sana mungkin puluhan juta dolar. Apa kamu mau menghabiskan seluruh uangmu? Ujar Nelson yang terkejut, ternyata putranya membeli perumahan kelas ada di kota ini. Hanya para pengusaha kaya saja yang bisa membeli rumah di situ. Sudahlah ayah. Jangan terkejut, oke? Kita sekarang sudah menjadi orang kaya. Jadi ayah harus bersikap biasa saja. Kalau perlu ayah keluar saja dari tempat ayah bekerja. Ucap James.
Oke James, ayah akan membiasakan diri. Kalau begitu kita akan berkemas malam hari ini. Aku tidak sabar ingin melihat rumah barumu, kata Nelson yang langsung menuju ke kamarnya untuk berkemas. Sementara James naik ke lantai 2 kamarnya dan langsung mandi, karena sudah seharian tadi dirinya berada di luar. Sementara itu, di Universitas Duke sedang diadakan rapat para pengurus Yayasan Universitas Duke. Universitas Duke memiliki beberapa kampus di kota-kota yang ada di negara Mesesland ini. Tapi yang paling besar berada di kota Greenridge. Setiap mahasiswa baru akan sangat sulit untuk masuk ke dalam universitas tersebut karena harus sangatlah pintar dan juga orang yang cukup kaya saja yang bisa melanjutkan studi ke Universitas Duke. Saat ini, Kepala Yayasan Universitas Duke pun sedang mengadakan rapat dengan para rektor yang masuk ke dalam yayasan. Tuan Kennedy, apa pemilik baru kita ini bisa membuat kemajuan bagi universitas kita? Tanya salah satu rektor. Entahlah. Tuan Joseph padahal telah mendirikan yayasan ini dengan susah payah. Tapi tiba-tiba hari ini beliau menjual yayasan ini kepada seorang pemuda yang mungkin seusia 18 tahun. Jawab Kennedy. Kennedy adalah ketua yayasan Universitas Duke. Dirinya juga sangat mengenal pemilik yayasan ini sebelumnya, yaitu Joseph. Tidak mungkin bagi Joseph menjual yayasan tersebut kepada pemuda bernama James, jika tidak ada sesuatu di belakangnya. Mendengar kalau pemilik baru masih berusia 18 tahun, para rektor yang usianya bisa dibilang tua terkejut. Mereka akan dipimpin oleh seorang pemuda. Tuan Kennedy, maaf jika aku lancang. Tapi apa benar Anda mau dipimpin oleh seorang pemuda? Bisa hancur yayasan ini. Ucap salah satu rektor yang tidak setuju. Kennedy pun hanya menghela nafas panjang dan berkata, kita tidak berbuat apa Tuan Cross. Kita hanyalah karyawan saja dan pemilik yayasan ini sudah berganti. Lebih baik kita lihat saja bagaimana kepemimpinan pemuda tersebut. Jika tidak cocok dengan kalian semua, kalian bisa langsung mengundurkan diri bersama denganku. Jawab Kennedy. Dirinya akan melihat terlebih dahulu bagaimana cara kepimpinan James yang masih muda ini. Jika dirinya tidak cocok, dia akan langsung keluar dari yayasan sebagai ketua yayasan. Baik. Kalau begitu saya ikuti saja langkah Tuan Kennedy. Lalu apa Anda ingin mengunjungi pemilik baru ini? Tanya Cross yang menjadi rektor Universitas Duke yang ada di kota Greenridge. Aku akan mengunjunginya dalam waktu dekat. Mungkin besok aku akan mengunjungi Tuan Muda James. Apa Anda ingin ikut Tuan Cross? Jawab Kennedy. Dirinya juga ingin mengajak Cross. Cross pun menganggukkan kepalanya dan menjawab. Aku akan ikut Anda Tuan Kennedy. Aku ingin melihat bagaimana seorang pemuda kaya itu. Apa dia hanya menggunakan kekayaan orang tuanya saja untuk bersenang-senang? Atau benar-benar memiliki kemampuan untuk memimpin yayasan ini? Baik. Kalau begini tidak ada lagi yang kita bicarakan. Semuanya bisa berjalan seperti biasa sampai ada kelanjutan perintah dari bos kita. Kata Kennedy menutup rapatnya. Keesokan paginya James pun melakukan kegiatan rutinnya, yaitu melakukan olahraga pagi. Dirinya telah melakukan lari pagi lebih jauh dari kemarin. Ting! Selamat Tuan berhasil menyelesaikan olahraga pagi dan mendapatkan hadiah uang senilai $10.000 yang langsung ditransfer ke rekening bank Anda dan juga 100 poin sistem. Oke, sistem tunjukkan panel sistem. Nama, James Arthur. Level 1, 900/1000. Keahlian. Toko sistem, belum memenuhi syarat. Saldo uang, 9,94, 3,98, 9.010. Aset. Carly Group. Mesosmart. Yayasan Universitas Duke. Kendaraan, Lamborghini Urus. Melihat panel sistem, James terkejut, ternyata dirinya telah mendapatkan poin sistem sebesar ke-900. Padahal jika dirinya menghitung seharusnya masih 400 poin sistem. Sistem, kenapa poin sistemku ada 900? Bukannya seharusnya 400, tanya James. Ting! Kemarin Anda mendapatkan 500 poin sistem setelah menyelesaikan tugas dari sistem untuk membeli Mesosmart Tuan. James pun menganggukkan kepalanya setelah mendengar jawaban dari sistem. Dirinya tidak sabar ingin membuka toko sistem dan melihat barang-barang dan kemampuan apa saja yang dijual di toko sistem. Lalu, jika poin sistemku sudah ke 1000, apa langsung otomatis naik ke level 2? Tanya James. Dirinya kurang begitu paham dengan level yang dibuat oleh sistem.
Ting. Benar Tuan. Saat kenaikan level Tuan akan mendapatkan hadiah dari sistem dan 1000 poin tersebut bisa digunakan dan Tuan bisa melanjutkan ke level 3. Mendengar hadiah James pun semakin bersemangat untuk memperoleh poin sistem. Apa hari ini tidak mendapatkan tugas sistem? Tanya James. Ting. Untuk saat ini tidak ada Tuan. Anda bisa melanjutkan aktivitas lainnya. James pun menghela nafas panjang dan masuk ke dalam rumah. Setelah itu dirinya melihat keluarganya yang sedang berkemas barang-barang yang akan dibawa ke rumah baru. Sebelumnya Jamwasuha memberitahu kepada ayah dan ibunya kalau barang di rumah baru sudah lengkap karena Tuan Cliff menjual rumah beserta perabotannya. Oh, iya ayah. Lalu rumah ini kan tidak lagi kita tepati apa ayah akan menjualnya? Tanya James. Entahlah James. Mungkin akan ayah kontrakan saja. Jawab Nelson yang merasa enggan untuk menjual rumah tersebut. Sudah jangan banyak bicara, cepat bantu masukkan barang-barang ke truk pindahan rumah. Kasihan masnya nanti menunggu lama. Ujar Jane. Oke. Oh iya ayah, nanti naik mobilku saja. Untuk mobil ayah lebih baik diberikan saja ke Bibi Katrina. Dia sangat baik dengan keluarga kita. Kata James memberikan saran untuk menerima mobil lama ayahnya kepada Katrina yang di kehidupan sebelumnya sangat baik dengan keluarganya James. Ya sudah aku nanti akan memberikannya kepada Katrina. Dia jelas memerlukan mobil untuk antar jemput anaknya. Lalu apa kamu ingin membelikan ayahmu itu mobil baru? Tanya ibunya. Iya. Kita akan tinggal di lingkungan kelas atas, jadi mobil kita harus menyesuaikan dengan lingkungan tempat tinggal kita. Jawab James. Ya sudah aku ikut kalian berdua, ujar Nelson yang pasrah saja. Bab ke-29. Sementara itu, para tetangga James melihat ke arah rumahnya karena ada truk besar yang membawa barang-barangnya ke rumah baru. Para tetangga mengira kalau Nelson telah menjadi orang kaya setelah pangkatnya naik di kantor. Jane dan juga James pun menghampiri rumahnya Katrina untuk memberikan mobilnya Nelson. Halo Jane. Aku lihat saat ini keluargamu lagi sibuk ya. Apa rumahmu akan direnovasi? Tanya Katrina yang mengira kalau Jane akan menyewa rumah sementara menunggu rumahnya itu selesai direnovasi. Oh, tidak Katrina, James baru saja membeli rumah baru. Jadi kami sekeluarga akan pindah. Dan tujuan kami kemari adalah memberikan mobil kami ke kamu. Kamu memerlukan mobil bukan untuk antar jemput anakmu. Lagi pula selama ini kamu sangatlah baik kepada keluarga kami. Jawab Jane sambil memberikan kunci mobil dan surat-surat kepemilikan mobil tersebut. Katrina benar-benar terkejut dengan perkataan yang Jane lontarkan, dirinya juga tidak langsung mengambil kunci mobil tersebut. Jadi keluarga kalian akan pindah? Selamat ya. Aku tidak menyangka James bisa membeli rumah baru padahal baru saja lulus sekolah. Kata Katrina. Hehe. Iya Bibi Katrina. Aku hanya beruntung saja karena mata uang kripto sedang naik. Jawab James sambil tersenyum. Katrina, kamu terima ya pemberian dari keluarga kami, paksa Jane memberikan kunci mobil tersebut. Tapi sudah sewajarnya kita saling membantu sesama tetangga. Kata Katrina yang tidak enak menerima mobil pemberian dari keluarganya James. Tidak apa-apa, ambillah ini, Katrina, ucap ibunya James. Yang akhirnya Katrina menerima kunci mobil tersebut. Ya sudah Bibi Katrina, kami ingin pindahan dulu. Lain kali Anda bisa mengunjungi rumah baru kita di perumahan Bougainville Hills. Kata James. Lalu setelah itu dirinya dan ibunya pun meninggalkan rumahnya Katrina yang tidak jauh dari kediaman mereka. Katrina pun bengong di sana, karena terkejut jika keluarga James akan pindah ke perumahan Bougainville Hills yang menjadi hunian termewah di kota ini. Apa keluarga mereka benar-benar menjadi keluarga kaya? Apa mungkin gara-gara uang kriptonya James? Gumam Katrina yang masih bingung. Apa benar? Orang-orang menjadi kaya karena menjual uang kripto mereka. Setelah itu keluarganya James pun langsung meninggalkan rumah lama dengan mengendarai Lamborghini Urus kepunyaan James. Tidak memerlukan waktu lama untuk berkendara, akhirnya mereka pun tiba di rumah barunya James. Jane melihat banyak sekali rumah mewah di kompleks perumahan ini. Apa benar kita akan tinggal di sini James? Tanya Jane. Dirinya tidak pernah mengimpikan tinggal di perumahan seperti ini. Iya ibu, jawab James sambil menyetir mobilnya dan akhirnya mobilnya berhenti di salah satu rumah terbesar di perumahan tersebut. Nelson dan Jane mengira kalau mereka hanya nunut parkir saja karena rumah putra mereka tidak jauh dari sana.
James pun keluar dari dalam mobil dan berjalan ke arah rumah berat tersebut. Apa yang dilakukan oleh putramu itu? Apa dia mengenali pemilik rumah ini dan ingin meminta izin untuk parkir sebentar? Tanya Jane kepada Nelson. Nelson pun hanya mengangkat kedua bahunya dan menjawab. Entahlah, mungkin saja. Kalau begitu kita ikuti saja. Pemilik rumah ini juga akan menjadi tetangga kita, bukan? Tidak ada salahnya kalau kita berkenalan. Jawabannya. Lalu kedua pasangan tersebut pun mengikuti James dari belakang. James pun membuka pintu gerbang rumah besar tersebut yang membuat kedua orang tuanya tersebut terkejut. Ah, apa ini rumah barumu, James? Tanya Jane yang tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Iya, Ibu. Ayo masuklah. Sambil menunggu kedatangan truk yang mengangkut barang-barang kita. Jawab James yang menyuruh kedua orang tuanya untuk masuk ke dalam rumah yang baru ia beli. Mereka akhirnya mengikuti putra mereka untuk masuk ke dalam rumah tersebut. Rumah tersebut memiliki halaman yang begitu luas dan mungkin bisa menampung belasan atau mungkin puluhan mobil di dalamnya. Mereka berjalan lumayan jauh agar sampai ke pintu ruang tersebut. James langsung membuka pintu rumah barunya itu yang bergaya sangatlah mewah. Saat membuka, Jane dan Nelson dikejutkan dengan interior dan perabotan rumah yang begitu mewah. James, kamu habis berapa untuk membeli rumah ini? Tanya Nelson yang penasaran putranya itu menghabiskan uang berapa banyak untuk membeli rumah dan perabotan di dalamnya. Padahal kemarin James hanya seharian saja tidak pulang. Tapi setelah pulang langsung membuat kejutan dengan membeli sebuah rumah sebesar ini. Hehehe. Cuman puluhan juta saja, ayah, tidak begitu mahal kok. Jawab James yang tidak ingin memberitahu harga pasti rumah ini. Oh, iya ayah, ibu. Silahkan pilihlah kamar yang kalian sukai. Aku ingin menunggu kedatangan orang-orang yang membawa barang-barang kita. Ujar James. Dirinya pun kembali keluar dari dalam rumah dan memarkirkan mobilnya ke halaman rumah tersebut. Tidak lama truk yang membawa barang-barang pun tiba dan langsung dimasukkan ke dalam rumah. Para orang-orang yang mengusung barang-barang keluarganya James pun begitu terkejut. Mereka jelas beberapa kali mendapatkan orderan dari perumahan Bougainville Hills ini. Dan mereka mengetahui dengan rumah-rumah termahal di perusahaan ini yang ternyata pemiliknya sekarang menyewa jasa mereka. Aku tidak menyangka kalau orang ini ternyata pemilik rumah paling mahal di kota Greenridge. Tadi rumahnya tampak biasa-biasa saja. Ujar salah satu orang yang menurunkan barang-barang dari dalam truk. Hehe, mungkin saja mereka keluarga kaya yang low profile. Jawab rekannya. Sementara itu, James pun dihampiri oleh Cliff yang sepertinya penasaran dengan kepindahan keluarga calon besannya. Halo James. Apa kedua orang tuamu ikut pindah juga? Tanya Cliff. Benar Paman Cliff. Kedua orang tua saya ada di dalam rumah. Sebentar saya akan panggilkan mereka. Jawab James. Dirinya berencana mengenalkan Cliff kepada kedua orang tuanya karena dirinya sedang berpacaran dengan Lore yang notabene adalah putrinya Cliff. Tidak usah repot-repot James. Biarkan saja kedua orang tuamu berkemas terlebih dahulu. Nanti malam aku akan mengundangmu ke acara makan malam bersama dengan keluarga kami untuk menyambut kedatangan keluargamu. Kata Cliff. Dirinya berencana mengadakan acara makan malam kedua keluarga agar bisa lebih dekat dengan keluarganya James. James pun menganggukkan kepalanya. Dirinya juga setuju atas hal tersebut. Baik Paman Cliff, nantinya saya akan memberitahu kedua orang tuaku atas undangan makan malam ini. Oh iya, di mana sekarang Laura? Tanya James kepada Cliff. Oh, anak itu biasa. Belum bangun dari tidurnya. Aku akan mencoba untuk membangunkannya jika kamu ingin bertemu dengannya James. Jawab Cliff saat dirinya berangkat lari pagi dirinya melihat putrinya itu sedang tidur. Tidak usah Paman Cliff. Biarkan Laura tidur saja. Tiba-tiba ponselnya pun berdering dan James melihat nomor tidak dikenali menelpon dirinya. Tuan Cliff, sebentar ya. Ada telepon masuk. Kata James. Dirinya akan mengangkat teleponnya takut ada hal penting. Iya, kamu jawab dulu James, jawab Cliff. Bab ke-30. James pun segera mengangkat teleponnya. Halo, dengan siapa saya berbicara? Tanya James. Halo Tuan James. Saya adalah Kennedy, Ketua Yayasan Universitas Duke. Saya hanya ingin mengkonfirmasi bahwa ini ada nomor Anda. Jawab pria yang ada di seberang telepon yang adalah Kepala Yayasan Universitas Duke. Tuan Kennedy.
Benar, ini adalah James Arthur, pemilik baru Universitas Duke. Ujar James. Baik. Apa Anda ingin berkunjung di Universitas Duke yang ada di kota Greenlee, Tuan James? Nanti saya akan menjelaskan kepada Anda tentang yayasan ini. Tidak enak jika berbicara lewat telepon, kata Kennedy yang meminta James untuk menemuinya ke Universitas Duke. Baiklah. Nanti agak siangan aku akan ke Universitas Duke. Ada hal yang ingin aku sampaikan kepada Anda, Tuan Kennedy. Kalau begitu saya akan menutup teleponnya. Jawab James yang menyetujuinya. Dirinya juga berencana kepada Kennedy untuk memasukkan dirinya ke Universitas Duke bersama dengan Laura juga. Sementara itu Cliff yang mendengar telepon James pun merasa familiar dengan suara pria yang menelpon James. Setelah James menutup teleponnya, dirinya pun bertanya. James, apa pria yang menelponmu tadi? Kennedy, ketua yayasan Universitas Duke, tanyanya. James pun menganggukkan kepalanya. Benar. Nanti siangan saya akan mengunjungi Universitas Duke, Paman Cliff, untuk membahas tentang diriku dan Laura yang akan melanjutkan studi ke universitas tersebut. Jawab James. Mendengar hal tersebut, Cliff tersenyum bahagia. Ternyata James sangat perhatian, bahkan dirinya akan memasukkan putrinya itu ke Universitas Duke. James, apa kamu mengenali Tuan Kennedy? Dia adalah orang kepercayaan Tuan Joseph, pemilik yayasan Universitas Duke yang memiliki banyak cabang di bidang pendidikan di negara ini. Tanya Cliff. Dirinya tidak terkejut jika James mengenali Kennedy dan juga Joseph karena latar belakang James yang mengesankan, yaitu pemilik perusahaan Carly Group dan juga sekarang pemiliknya Mesosmart juga, yang bisa dikategorikan sebagai konglomerat juga. James pun hanya menganggukkan kepalanya saja. Dirinya tidak memberitahu kepada Cliff kalau sebenarnya dirinya lah pemilik yayasan Universitas Duke sekarang. Ya sudah, Paman Cliff. Nanti agak siangan saya akan mengajak Laura untuk datang ke Universitas Duke bersama saya, kata James yang akan mengajak pacarnya itu sekalian jalan-jalan. Hehe, oke. Aku akan membangunkan dia terlebih dahulu, jawab Cliff yang lalu berjalan pulang ke rumahnya. Sementara itu, James pun ingin membayar biaya pengangkutan barang-barangnya, tapi ternyata sudah dibayar oleh ayahnya. Setelah itu, truk pengiriman tersebut pun meninggalkan kediamannya. Setelah itu, dirinya pun menuju ke dalam rumah untuk menata barang-barang ke kamar yang sudah ia pilih akan menjadi kamarnya. Siang harinya James pun menuju ke rumahnya Cliff untuk menjemput Laura. Tapi sebelum ke Universitas Duke, dirinya berencana untuk membeli mobil baru karena mobilnya dipakai oleh ayahnya untuk berangkat ke kantor. Padahal dirinya sudah bilang kepada ayahnya untuk resign dari tempat bekerja sekarang. Seorang wanita keluar dari dalam rumah. Dia adalah ibunya Laura yang bernama Maria. James pun langsung menyalami ibunya Laura tersebut. Sebentar ya James. Laura masih berdandan. Biasa kalau perempuan begitu agak lama. Ya sudah, kamu masuk dulu, kata Maria mempersilahkan James untuk duduk di dalam rumah. Baik Bibi, James pun mengikuti Maria dan duduk di salah satu sofa yang ada di ruang tamu. Kamu mau minum apa James? Tanya Maria menawarkan James minuman sambil menunggu Laura. Tidak perlu repot-repot Bibi. Aku nanti langsung keluar dengan Laura, jawab James. Ya sudah Bibi, tinggal ke belakang dulu ya, ujar Maria yang mau ke belakang. James pun menunggu kurang lebih 15 menitan. Laura pun datang ke ruang tamu sambil tersenyum. Hehe, maaf ya kalau lama sayang. Aku tadi baru saja bangun dari tidur, kata Laura menjelaskan kenapa dirinya lama berdandan. Ya sudah, kita berangkat sekarang aja yuk, kata James langsung mengajaknya keluar. Lalu James pun memesan taksi online yang tidak memerlukan waktu 5 menit karena biasanya driver taksi online banyak yang ngetem di dekat perumahan tersebut. Mereka berdua pun masuk ke dalam mobil taksi. Laura bingung kenapa mereka berdua naik taksi online. Bukannya James memiliki mobil Lamborghini urus. Sayang, kenapa kita naik taksi? Tanya Laura. Mobilku tadi dipakai oleh ayahku. Aku juga memiliki rencana untuk membeli mobil sport yang 2 kursi sayang, jawab James. Dirinya juga ingin membeli sebuah mobil sport ber-2 kursi yang biasanya sering dimiliki oleh para anak-anak konglomerat di kota Jarfields. Lalu apa kamu memiliki rencana membeli mobil apa? Lamborghini lagi atau dari pabrikan lainnya? Tanya Laura. Dirinya juga mengikuti otomotif dan sangat menyukai mobil sport walaupun dirinya tidak bisa membeli mobil sport. Mungkin Ferrari sayang, jawaban dari James. Tuan, kita mau kemana?
Tanya sopir taksi yang sudah mengendarai taksi tersebut keluar dari kompleks perumahan. Ke showroom mobil Ferrari, Pak, jawab James. Baik, Tuan. Sopir taksi tersebut pun langsung melajukan mobilnya agak cepat setelah keluar dari area kompleks perumahan tersebut. Setelah 20 menit berkendara, taksi yang mengantar mereka berdua pun tiba. James langsung memberikan $100 kepada sopir taksi tersebut. Tuan, ini kelebihan. Cuman $15 saja, kata sopir tersebut. Sisanya buat bapaknya aja, jawab James yang langsung mengajak Laura keluar dari dalam taksi tersebut. James dan Laura pun langsung masuk ke dalam showroom mobil tersebut yang langsung disambut oleh pelayan wanita yang berpakaian agak seksi. Tuan dan Nona, ada yang bisa saya bantu? Apa kalian ingin membeli mobil untuk keluarga kecil Anda? Tanya pelayan tersebut. James pun melihat ke arah payudara besar milik pelayan wanita tersebut, yang ternyata sedari tadi dilihat oleh Laura. Laura pun berdeham yang langsung memecah pikiran James yang tadi melamun. Aku ingin mobil sport yang berkursi 2. Dan yang paling penting adalah paling mahal, jawab James. Dirinya ingin mobil terbaik di showroom ini. Baik Tuan, mari saya antar Anda ke unit mobil paling mahal di showroom mobil kami, ujar pelayan wanita tersebut yang langsung mengantar mereka berdua. Laura pun menyikut perut James. Awas ya, matanya jangan melihat kemana-mana, peringatkan dari Laura yang membuat James menganggukkan kepalanya. Pelayan wanita tersebut pun berhenti di depan sebuah mobil Ferrari berwarna merah. Tuan, untuk di showroom ini hanya ada Ferrari 12 berlineta saja untuk yang paling mahal. Jika Anda ingin mobil yang lebih eksklusif, Anda harus ke showroom yang ada di kota Jarfields, ujar pelayaran wanita tersebut. Mobil di showroom ini terbatas dan tidak lengkap. Showroom mobil di kota-kota yang ada di negara ini menyesuaikan dengan lingkungan masyarakat yang di sekitarnya. Kota Greenridge tidak sekonsumtif masyarakat kota Jarfields dan juga Heron. James dan Laura pun langsung melihat ke bagian dalam interior mobil yang sangatlah mewah. Jawab pun akan langsung membelinya tanpa pikir panjang. Bab ke-31. Interiornya sangatlah mewah, walaupun bukan edisi terbatas di negara Mesesland, sangatlah jarang yang memiliki mobil ini sayang. Mungkin hanya bisa dihitung dengan jari saja, ucap Laura yang sepertinya menyukai mobil tersebut. Karena kamu suka, aku akan membeli mobil. Toh mobilku hanya memiliki kegunaan untuk mengantar jemputmu, jawab James yang akan membeli mobil tersebut. Lalu dirinya pun melihat ke arah pelayan wanita tersebut. Aku akan mengambil mobil ini, apa mobil ini bisa langsung dikendarai? Bisa Tuan, setelah Anda melakukan pembayaran Anda akan langsung mendapatkan plat nomor dan surat-surat mobil ini. Jadi Anda bisa langsung menggunakannya. Ini adalah layanan khusus di showroom kami, bagi pelanggan yang membeli mobil termahal, jawab pelayan tersebut dengan ramah. Jika James benar-benar membeli mobil tersebut, dirinya akan mendapatkan komisi yang begitu besar dari bosnya. Oke. Kalau begitu aku ambil ini dan segera urus pembelian mobil ini, karena aku ada urusan lain setelah ini, kata James sambil menyodorkan kartu banknya agar segera diproses pembelian mobil tersebut. Baik Tuan, Anda tolong tunggu sebentar, jawab pelayan tersebut yang menerimanya kartu banknya dan langsung bergegas memproses pembelian mobil James. Sementara itu, James dan Laura pun melihat-lihat mobil lainnya yang ada di showroom mobil ini. Mereka pun menuju ke salah satu mobil Ferrari Portofino yang berwarna Silverstone. James juga merasa mobil tersebut sangatlah bagus. Tapi kenapa bagian atasnya terbuka, apa bisa ditutup? Itulah pertanyaan di atas kepalanya. Dirinya kurang begitu paham dengan mobil sport karena di masa lalu dirinya tidak memiliki pikiran untuk membeli mobil-mobil sport. Ini adalah Ferrari Portofino sayang. Harganya di bawah $300.000. Kata Laura memberitahu harga mobil tersebut kepada James. James pun hanya menganggukkan kepalanya. Dirinya tadi lupa tidak bertanya berapa harga mobil yang tadi ia beli. Lalu untuk mobil tadi sekitaran berapa sayang? Tanya James. Mungkin di bawah $1 juta sayang, jawab Laura yang tidak tahu pasti harga mobil Ferrari 12 berlineta. Setelah itu, pelayan wanita tersebut datang dan mempersilahkan James dan Laura untuk duduk di ruangan tunggu VIP. Di sana James dan Laura mendapatkan minuman dan makanan ringan untuk menunggu proses jual beli mobil tersebut. Setelah menunggu setengah jam, akhirnya mobil Ferrari 12 berlineta itu pun bisa langsung digunakan. Pelayan wanita tersebut memberikan kunci mobil,
surat-surat kendaraan dan juga kartu banknya James. Tuan, terima kasih telah membeli mobil dari showroom mobil kami. Jika Anda sudah bosan dengan mobil Anda bisa tukar tambah mobil baru di showroom mobil kami ini, kata pelayan tersebut kepada James. Kebanyakan para orang kaya akan cepat bosan dengan tumpangannya. Karena hal tersebut, showroom tersebut pun melayani tukar tambah mobil juga. Oke. James dan Laura pun langsung masuk ke mobil barunya tersebut. James pun memegangi setir mobil tersebut yang sangat empuk. Dirinya pun menyalakan mobil Ferrari 12 berlineta itu. Deru mesin pun langsung membuat telinga orang-orang yang mendengarnya langsung iri. Fram. Mobil tersebut pun langsung melaju ke jalanan kota Greenridge dan menuju ke Universitas Duke yang tepatnya lumayan di tengah-tengah pusat kota. Setelah berkendara 10 menit, mobil Ferrari 12 berlineta yang dikendarai oleh James pun langsung menjadi pusat perhatian para mahasiswa setibanya di kampus tersebut. Wih, apa itu Ferrari? Pasti dia salah satu anak konglomerat yang akan mendaftar ke kampus kita. Ujar salah satu mahasiswa melihat mobil mewah yang masuk ke kampus mereka. Di Universitas Duke memang kebanyakan adalah anak-anak orang kaya saja yang bisa masuk ke sana. Walaupun mereka adalah anak orang kaya, mereka hanya menggunakan BMW ataupun Mercy saja untuk datang ke kampus. Orang tua mereka tidak akan rela membelikan mereka mobil Lamborghini ataupun Ferrari hanya untuk datang ke kampus. Mungkin dia dari kota Heron, kalau tidak dari kota Jarfield, timpal salah mahasiswa. Karena hanya kedua kota tersebut saja yang menjadi pusat perekonomian negara Mesoson dini. James pun memarkirkan mobilnya di parkiran khusus petinggi Universitas Duke yang membuat para mahasiswa lainnya merasa heran. Hanya rektor kampus dan juga petinggi yayasan saja yang boleh parkir di sana. Walaupun para anak orang kaya tersebut memiliki kedudukan tinggi, mereka tidak akan berani untuk parkir di sana karena takut menyinggung perasaan petinggi yayasan Universitas Duke yang di belakangnya ada Joseph, pemilik universitas ini, yang juga menjadi salah satu konglomerat di kota Jarfield. Di dalam mobil, James pun menelpon Kennedy untuk memberitahu kalau dirinya sudah tiba di kampus. Halo Kennedy. Aku sudah tiba di parkiran Universitas Duke yang dekat gedung rektorat. Kamu sekarang berada di mana? Tanya James. Dirinya tidak tahu area-area di dalam kampus ini. Oh, Anda sudah sampai Tuan James. Kalau begitu saya akan menyusul Anda. Anda tolong tunggu sebentar di parkiran, saya akan keluar dulu. Jawab Kennedy yang akan menyusul James. Setelah itu James dan Laura pun keluar dari dalam mobil yang ternyata banyak pasang mata yang melihat ke arah mereka berdua. Laura tampak malu karena menjadi pusat perhatian banyak mata di sana. Orang-orang melihat ke arah kota semua. James, bisik Laura kepada James. Biarkan saja sayang, jawab James. Dirinya pun duduk di salah satu bangku yang ada di sana bersama dengan Laura. Tiba-tiba Jimmy pun menghampirinya. Ternyata kalian berdua juga mendaftar di universitas ini juga. Suara Jimmy yang membuat Laura mengerutkan keningnya. Dirinya tidak sudah sekali dengan Jimmy yang selalu mengejar cintanya, walaupun sudah beberapa kali ditolak. Apa kamu tidak boleh mendaftar di kampus ini juga, Jimmy? Tanya James. Hehe, jika Laura mungkin bisa, James. Tapi kalau kamu itu mustahil. Apa kamu tahu biaya kuliah per semester di kampus ini? Mungkin kamu akan stroke jika mengetahui biaya per semester di kampus ini. Jawab Jimmy dengan nada menghina. Walaupun dirinya pernah melihat James membeli mobil yang lumayan mahal, dirinya yakin kalau James hanya membelikan mobil tersebut karena disuruh oleh bosnya. Lalu apa kamu juga sanggup membayar biaya per semester di sini, Jimmy? Tanya balik James. Dirinya tidak segan-segan untuk memblokir Jimmy agar pria tersebut tidak bisa mendaftar di Universitas Duke. Haha, ya jelas bisalah James. Ayahku saja mengenali Tuan Kennedy, jadi cukup mudah untukku mendaftar di sini. Jawab Jimmy dengan optimis. Ya semoga saja kamu bisa keterima. Ujar James. Dirinya akan meminta kepada Kennedy untuk menghapus nama Jimmy jika pria tersebut mendaftar di Universitas Duke. Tiba-tiba datanglah kedua pria parubaya menghampiri James. James dan Laura pun tampak diam, karena tidak merasa mengenali pria tersebut. Sementara Jimmy benar-benar terkejut bisa bertemu dengan rektor kampus ini dan juga Kennedy yang memiliki kedudukan tinggi di yayasan Universitas Duke. Dia pun langsung menghampiri mereka berdua. Tuan Kennedy, saya tidak menyangka kalau Anda akan datang langsung menemui saya setelah dihubungi oleh ayah saya, kata Jimmy.
Ayah tadi mencoba menghubungi Kennedy dan dirinya mengira kalau Kennedy akan menghampirinya. Kennedy dan Scott pun berhenti berjalan dan menatap ke arah Jimmy. Maaf, kamu siapa ya? Aku ada urusan dengan pemilik yayasan ini. Jawab Kennedy yang melanjutkan berjalan ke arah James. Maaf, apa Anda Tuan James? Tanya Kennedy kepada James yang sedang duduk bersama dengan Laura seperti orang yang sedang berpacaran. Bab ke-32. James pun memandangi wajah Kennedy.